Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kali ini saya akan membuat suatu video ya. Kali ini bukan analisa, tetapi ini adalah satu hal yang sangat penting menurut saya ya, dan saya juga ingin mencapai hal ini ya. Eh, Dividend for living ya. Jadi kenapa kok saya menceritakan for living seperti ini ya? Jadi ada banyak pengalaman hidup yang sudah dicapai oleh investor-investor sukses ya. Bagaimana dia bisa menjadi sleeping investor ya. Jadi investor yang tinggal tidur saja tapi uang bekerja padanya ya. Jadi dia tidak perlu bekerja, dia hanya hidup dari dividen saja. Apakah mungkin seperti itu? Dan kelihatannya suatu hal yang mustahil ya, apalagi kalau kita berasal dari bukan keturunan sultan ya, jadi yang dari kaya sejak lahir ya. Apalagi kalau kita itu dilahirkan tidak tidak kaya ya, segala sesuatu kita mencari dengan susah payah, apalagi yang hidupnya pas-pasan dan lain sebagainya. Apakah mungkin dari dunia saham itu bisa mencapai yang dinamakan free financial freedom ya? Apakah mungkin itu? Dan ternyata mungkin ya, seperti Pak Lo Keng Hong itu juga dulunya juga orang-orang biasa saja ya, bahkan kuliah pun juga tinggal di gang sempit. Kemudian juga kuliah juga harus banting tulang, kuliah sambil bekerja, dan sekarang menjadi miliarder bahkan triliuner ya, untuk ukuran Indonesia dari saham-saham yang dia beli. Bagaimanakah perhitungan dividen for living ini ya? Coba kita lihat, saya punya perhitungannya ya. Nah ini ya, jadi ini adalah salah satu contoh perhitungannya sudah tershare ya. Jadi seperti ini. Ini adalah bagaimana kita men-setting agar dengan dari hasil dividen itu bisa membiayai kehidupan kita sendiri ya. Ketika kita memutuskan untuk pensiun besok. Karena kita tidak bisa langsung tiba-tiba seperti Pak Lo Keng Hong gitu ya, kemudian langsung Pak Lo Keng Hong butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun ya, 20-an tahun untuk bisa mencapai keadaannya seperti ini. Demikian juga Warren Buffett juga sama ya. Bapak investor dari Amerika ya, sudah 90 tahun umurnya, tapi beliau dari umur muda sudah melakukan menggali info ya, mereka sudah tahu duluan bahwa saham adalah keajaiban dunia yang ke-8 ya. Jadi sudah menikmati hasilnya. Bagaimana dengan kita yang tahu saja telat ya, mungkin ya tahunya sudah usia yang sudah tua ya, ataupun bagi Bapak Ibu dan sobat investor yang masih muda, ini kesempatan ya sebenarnya ya. Jadi saya sudah punya Excel-nya seperti ini ya, skema pensiun untuk besok. Jadi kita harus merancang. Yang hijau ini bisa kita ganti-ganti ya. Jadi ini hanya sekedar contoh ya. Jadi kalau kita menghitung kebutuhan kita per bulan itu adalah 20 juta, maka masukkan di sini. Maka kemudian akan keluar di situ per tahunnya berapa. Jadi yang bisa kita ganti adalah yang warna hijau ya. Bisa diganti-ganti ini Excel-nya. Kemudian dividen yield yang kita dapatkan berapa. Ya ini juga saya masukkan angka konservatif ya, 5%. Itu adalah angka rata-rata ya, bahkan angkanya adalah angka rata-rata seperti layaknya deposito ya, padahal kita tahu di dunia saham, di dunia IHSG, di emiten yang memberikan lebih dari 5% itu banyak sekali ya, bahkan ada yang sampai dengan 19% ya, yang saya tahu ya, di atas 10% itu banyak sekali. Sehingga dari situ nanti kita bisa hitung langsung keluar di sini angka keluar di sini adalah 4,8 miliar yang dibutuhkan ya, untuk kita skema pensiun seperti ini ya, hidup dari dividen yield. Jadi yang dibutuhkan adalah 4,8 miliar.
Kemudian skema pensiunnya ini berapa tahun lagi kita harus dimasukkan di sini ya. Jadi kalau semakin lama maka angka yang di sini akan semakin kecil. Coba kita ganti 30 ya. Nah, 30 maka dia akan semakin kecil angkanya ya. Ini angka yang di sini adalah 28. Ya, 28 tahun misalnya ya, 28 tahun lagi kita merancangkan pensiun, maka di sini akan keluar itu future value dividen ini adalah value dividennya pada sekian tahun mendatang ketika kita pensiun. Kemudian nilai investasi kita sekian tahun mendatang ketika pensiun itu harus berapa supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Itu tertera di sini 9,5 miliar ya. Kemudian future value dividennya adalah 479 juta. Kemudian kalau kita lihat asumsi di sini yang hijau ini bisa diganti ya, inflasi kita ambil yang moderat 2,5% ya. Jadi muncul di situ ya. Jadi ternyata bisa ya. Jadi ini kemudian di sini ada besaran angka investasi tiap bulan ini kita bikin meningkat ya per periode waktu tertentu. Ini salah satu contohnya ya, grafiknya di sini 5 juta untuk periode pertama. Periode pertama itu 5 tahun. Kemudian periode kedua naik menjadi 10 juta itu tahun ke-6 sampai dengan ke-10. Kemudian periode ketiga tahun 11 sampai dengan 15 itu naik menjadi 20 juta dan seterusnya ya, tahun periode ke tahun 16 sampai dengan 20 itu naik menjadi 30 dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini jadi chartnya sudah muncul di sini ya, chartnya, diagram batangnya muncul di situ. Kemudian di sini juga muncul berapa banyak nilai investasi kita ya, ini. Jadi dia ternyata akan naik secara eksponensial, itu ya. Jadi kenaikannya tidak lagi 1+1 tambah 2, tetapi dia menjadi naik secara eksponensial sesuai dengan bilangan Fibonacci. Ini perhitungannya kenapa kok bisa muncul seperti itu, ternyata setelah kita Excel ya, ini bisa muncul periode pertama 5 tahun pertama ketika kita invest 5 juta per bulan ya. Ini sekali lagi asumsi ya, jadi dari Bapak Ibu sekalian bisa mengubah angkanya itu nanti. Maka selama 1 tahun terkumpul 60 juta. Ya ini ya, ini tahun pertama, dividen yang diharapkan tahun pertama ya kita anggap 0 investasinya. Kemudian setelah 1 tahun dengan 5%, asumsi 5%, maka kita akan mendapat dividen 3 juta ya, karena 5%. Kemudian tahun kedua demikian ya, ini tidak diambil tapi dimasukkan lagi. Dividen yang diinvestasikan di tahun pertama itu 3 juta, kemudian ini karena nambah 123 juta ya di tahun kedua ini, karena sekali lagi ini tidak pernah diambil ya, jangan diambil lagi. 123 kemudian ditambahkan dengan dividennya, maka dividen di tahun kedua akan kita dapatkan 5% ya. Tetap ini sekali lagi asumsi 5%. Padahal dividen yang diterima oleh emiten itu biasanya naik tiap tahun ya. Ini 5%, angka yang sangat rendah sekali. Jadi kalau asumsi-asumsi itu dirubah maka akan lebih cepat ya, yang tercapai kita akan lebih cepat. Nah ini akan di tahun kedua kita mendapatkan dividen 6.150 dan 123 juta dari total yang kita tabung setiap bulannya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, ini periode pertama ya. Di akhir periode pertama kita mendapatkan dividen 16,5 ya, dan total investasi 330 juta. Kemudian di periode kedua kita lihat di situ ya, di periode kedua dengan asumsi kita meningkat ya, karena kita kan tentunya tiap tahun kan penghasilannya kan enggak tetap ya, tapi meningkat, kita bisa menabung 2 kalinya. Dan ini tercapai sudah 1 miliar ya, di tahun ke-10 itu 1 miliar dan dividennya sudah 54 juta. Dan seterusnya per periode, dan ternyata ini ya, ini saya skip kalau dijelaskan satu persatu nggak cukup waktunya.
Saya skip dan ternyata di tahun ke-25 kita sudah mencapai nilai yang kita harapkan ini, future value dividennya ini. Ya, 479 ya, kemudian nilai investasinya adalah 9,5 miliar ya untuk future value-nya, dan itu bisa dicapai di tahun ke-25. Ini ya, total investasinya 9,9 dan dividennya 497 juta ya. Jadi dengan angka sekian, maka dengan kebutuhan kita 20 juta per tahun, dengan hasil dividennya ini saja kita ambil ya 20 jutaan, maka nilai tersebut tidak akan habis sampai dengan akhir hayat kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan keajaiban dunia ke-8 ya. Ini banyak orang yang tidak tahu ya, banyak orang yang bahkan dari orang tua kita dulu tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Dan inilah yang dipakai oleh Lo Keng Hong, Bapak Warren Buffett-nya orang Indonesia, dan Warren Buffett itu sendiri, dan banyak orang-orang kaya di dunia yang menerapkan ini sehingga kekayaan mereka tidak akan pernah habis sampai akhir hayatnya, bahkan anak cucunya juga bisa menikmati ya. Seperti kita ketahui kan pengalaman kita ketika mungkin Bapak Ibu ataupun kakek nenek buyut kita itu kaya raya, pemilik sebuah lahan di hampir setengah desa adalah miliknya ya. Tetapi ketika pada keturunan keempat itu habis, karena kenapa? Karena keturunannya tidak mengerti yang namanya keajaiban dunia ke-8 ini. Dan ini ada hitungannya ya, ada Excel-nya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan ini ya, dividen yang kita terima ini, nah 497 juta, kemudian ini nilai investasi kita, dengan kita hanya mengambil dividennya 20 juta per bulan, maka ini akan tetap melipat terus ya, melipat terus sampai dengan akhir hayat hidup kita. Kita tidak bisa pensiun dengan dividen, dan dividen for living itu terbukti nyata ya. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa compounding investing adalah keajaiban dunia ke-7 ya. Ke-8 maksud saya ya, 7 keajaiban dunia, ke-8 ya. Dan ini bisa kita lakukan dengan kita konsisten seperti ini. Nah, ini di tahun ke-25 ternyata kita mau pensiunnya kan di sini dirancang 28 tahun lagi, ternyata di tahun 2025 bisa tercapai dengan asumsi-asumsi yang kita buat konservatif ya ini ya. Jadi asumsi kita kalau di tempat saya ini 20 juta per bulan ini tinggi ya. Tinggi sekali, hidup mewah itu. Karena saya hidup di kota kecil. Mungkin ini bisa lebih kecil sehingga bisa lebih cepat tercapai. Misalnya 10 juta ya, atau kita pengen hidup nanti di pensiun 10 juta per bulan ya, kebutuhan kita ya misalnya ya. Ini akan jauh lebih cepat tercapai, tidak 20 tahun lagi. Tetapi bisa lebih cepat tercapai. Kemudian yield dividend ini kan seperti Bapak Ibu ketahui yang bergerak di bidang investor atau investing sangat tinggi kan ya. Untuk apa kita masuk di saham kalau returnnya hanya sebesar deposito ya. Nah, itu jadi tidak worth it sama sekali ya. Makanya ini bisa lebih tinggi. Kalau ini lebih tinggi kemudian ini lebih rendah, maka akan tahunnya ini akan berkurang drastis tahun pencapaiannya. Asumsi inflasinya juga ini ya, ini moderate juga ya, moderate. Kenapa kok tinggi? Karena inflasi sekarang, karena adanya pandemi ini makanya tinggi. Ini inflasi rata-rata di Indonesia sekian ini 2,5%, sehingga ini bisa berkurang, dan ini bisa yang warna kuning ini bisa tercapai mungkin di periode ketiga atau periode keempat. Demikiannya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Semoga ini bisa memotivasi para subscriber saya ya, channel saya, sehingga bisa melakukan hal yang sama. Saya pun juga berusaha untuk melakukan ini ya, karena sama. Saya juga dari kalangan yang biasa-biasa saja, bukan anak sultan ya, sehingga saya harus bekerja keras
untuk bisa hidup. Tapi apakah kita akan seperti itu terus ya kalau dari lahir itu miskin kita tidak bisa memilih kaya atau miskin. Tetapi kalau sampai akhir hayat hidup kita tetap miskin, itu kesalahan kita. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like untuk channel ini dan klik tanda lonceng. Apabila ini bermanfaat, silakan di-share sehingga banyak orang tercerahkan ya. Jadi gaji UMR pun bisa mencapai apa yang kita impikan ya, impian banyak orang kan seperti ini. Jadi jangan sampai kita justru menyontoh seperti saya sudah pernah menyampaikan ya di channel saya yang lainnya, di video saya yang sebelumnya, bahwa artis kaya raya bergelimang harta ya, hidupnya melimpah ketika dia jaya-jayanya, ketika dia tidak mampu bekerja lagi, dia jatuh miskin bahkan sampai akhir hayat hidupnya, rumah pun tidak ada. Jangan sampai kita meniru hal-hal yang seperti itu ya. Karena kalau kita lahir kita tidak bisa memilih dari kaya atau miskin ya, dari bapak ibu yang kaya atau miskin, dari keluarga sultan atau enggak, itu tidak bisa memilih. Tapi kalau kita mati nanti, kita kalau masih miskin itu kesalahan kita. Terima kasih. Salam Tuhan, happy profit. Salam sehat pada masa pandemi.